dan seterusnya kan gitu. Kenapa Tuhan Anda dan para penulis di kitab Anda itu semuanya mati mengenaskan? Siapa yang menghendaki ini kira-kira Bang? Ini pertanyaan baru saya keluarkan nih. Tuhannya Nabi Musa. Ya. Kenapa Tuhannya Kristen dan para penulis kitab Anda itu mati mengenaskan? Siapa yang menghendaki? Bang Nova. Ya, mohon maaf sebelumnya Bang, saya tidak bisa jawab dan saya mengakui kebenaran yang tentang Bang Zuma jelaskan tadi. Oke, nggak bisa dijawab, alhamdulillah. Saya mengakui itu Bang Zuma dan mohon pencerahannya untuk kedepannya Bang Zuma, ajarkan saya mengakui kebenaran itu Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah. KTP-nya agama apa Bang? Kristen. Kristen. Usia berapa sekarang? 23 Bang. 23, Masya Allah. Sudah punya suami? Sorry. Sudah punya istri? Istri. Nggak kan biasa di agama sebelah kan bisa Bang Handi, gimana sih? Bolak-balik. Sorry. Itu salah ucat. Nggak goyon. Nggak ngantuk. Ya, tapi kan enggak apa-apa Bang. Kita bertanya seperti itu kan, agamanya apa? Kristen. Udah punya suami? Wajarnya itu. Wajar. Ini Bang, saya mohon pencerahannya ke depan Bang ya, biar saya lebih mengetahui. Karena dari penjelasannya Abang itu memang jelas poin-poinnya penting sekali. Yang tidak pernah saya pikirkan, semenjak Abang jelaskan tadi, saya bisa berpikir sejenak sambil dengerin Abang. Oh iya, benar Abang bilang. Jadi saya mohon Abang bisa tuntunlah ke jalan yang benar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya ucapkan 2 kalimat syahadat. Mau syahadat Bang? Boleh. Wih, Masya Allah. Tapi abang harus DM dulu itu. Harus DM dulu KTP-nya ke kita. Bener nggak? Jangan sampai Anda cuman bercanda gitu loh. Iya Bang, baik Bang. Baik Bang. Allahu Akbar. Jadi kalau tadi itu masalah nama ya di dalam Al-Quran, nama-nama itu Nabi Musa itu 136 kali disebut. Insyaallah. Sekarang Nova ini udah nggak percaya Yesus Tuhan ya? Ya ini kan nanti saya minta ke depannya Bang Zuma itu lejarin poin-poin yang lebih telak lah, yang lebih jelas lah. Daripada kan pernah juga saya dengar abang berdebat tentang doktrin-doktrin gereja itu. Saya pikir ya bisa Bang Zuma jelasin bagaimana memang kayak Yesus itu bukan Tuhan. Tadi sudah abang jelasin juga poin-poin pentingnya ya. Seperti itulah saya mohon ke depannya bisa lebih baik lagi ya Bang ajarin. Insya Allah Bang, Insya Allah. Karena pesan Yesus itu di dalam Yohanes 16 dikatakan begini. Penggantiku kelak ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu poinnya. Sekarang kira-kira agama mana di atas muka bumi ini yang tak menggunakan kitabnya Yahudi, yang tidak menggunakan berita-berita informasi yang dikumpulkan oleh kesaksian-kesaksian, yang tidak mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, yang tidak pernah mengaku-ngaku bagian daripada Yesus, yang tidak pernah mengaku sebagai anak-anak Tuhan, yang tidak pernah mengaku sebagai penganut kasih, yang tidak pernah mengaku sebagai perpanjangan tangan tongkat estafet pengajaran nabi-nabi Yahudi, yang tidak pernah mengatakan dirinya sebagai rohani Yahudi rohani, yang tidak pernah mengatakan dirinya adalah pelanjut daripada keselamatan dari Yahudi, yang kemudian memuliakan sosok manusia mulia yang suci yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Hanya Islam. Hindu tidak, Buddha tidak, dan yang paling kejam fitnahannya terhadap dirinya itu adalah Kristen. Kristen mempercayainya oknum ini pernah diludahin,
Dan digaung-gaungkan itu dianggap sebagai sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Kristen mengimaninya pernah ditampar. Kristen mengimaninya pernah ditonjok. Kristen bahkan percaya dan mengimani dan menggaungkan dia pernah ditelanjangin. Bajunya disobek-sobek hanya untuk sekedar nafsu. Nafsu apa? Dosanya pingin ditebus begitu mulia sehingga dia mengorbankan dirinya, darahnya, dagingnya untuk kita, katanya. Salah konsepnya. Tataran keagamaannya keliru. Tanpa membaca proses pesan dari mulut, dari oknum yang dikira Tuhan datang dalam rupa manusia. Apa kata dia? Dalam Yohanes 16, nomor 13, nomor 14, apabila ia datang, maka dia akan memuliakan aku. Segala tuduhan, segala fitnahan, segala bahasa-bahasa yang kurang mengenakan, yang kurang manusiawi terhadap oknum tersebut, Islam datang kemudian mensucikan dan memuliakan beliau yang dihujat habis-habisan kemudian. Bahkan sebagai orang yang mengaku sebagai pengikutnya, yang sebenarnya hanyalah penyamar-penyamar yang ngaku-ngaku sebagai pengikut. Ketika orang Kristen mengatakan, membaca Biblenya dengan mengatakan wajahnya diludahin, hati orang Islam itu perih. Ketika orang Kristen membaca Biblenya, dia ditampar, hati umat Islam itu menangis. Ketika orang Kristen mengatakan dia ditonjok, hati umat Islam itu perih. Ketika orang Kristen mengatakan dirinya ditelanjangin, dirinya digantung, ditombak dan dibunuh, hati umat Islam itu menangis. Tapi kalian tertawa, sombong, angkuh, merasa lebih di atas, merasa lebih hebat, merasa sudah dijamin surga hanya dengan mengorbankan dan mengimani sosok Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang dihina, dihujat, dinistakan, diusir, diungsekan, direndahkan, dibinatangkan oleh umatnya sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW membuang, menepis, menghilangkan semua fitnah dan tuduhan terhadap dirinya, sehingga menyebutnya pun kami menyebutkan dengan nama-nama yang mulia dan seruan-seruan yang mulia. Isa alaihi salam, Isa, Iso, Yesua yang datang di tengah-tengah Bani Israel, kami sebut alaihi salam, atasnya keselamatan. Bayangkan di dalam agama Islam, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq, kata beliau. Maha suci engkau ya Rabb, maha suci engkau wahai Tuhanku. Aku tidak pernah mengajarkan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku ucapkan. Yang aku katakan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sungguh demi Allah, demi engkau yang memegang jiwaku, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 20, wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka bahwa aku Yesus akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas itu poinnya. Berarti Yesus ini bukan ateis. Yesus ini adalah orang yang taat, orang yang soleh, orang yang dikasihi, orang yang suci, orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapanya dia harus diludahin? Kenapa dia harus ditampar? Kenapa dia harus ditelanjangin? Kenapa dia harus dibunuh? Kenapa harus dikorbankan? Untuk apa darahnya? Untuk apa dagingnya? Nafsu apa yang mempengaruhi kalian untuk mengimani itu? Beliau hamba Tuhan, beliau abdi Tuhan, beliau orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yohanes 6, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan
akan alam semesta ini, sehingga ia menganugerahkan kepada Bani Israel, sang bangsa tegar tengkuk, anaknya, hambanya yang kudus, hambanya yang tunggal, supaya yang percaya bisa memperoleh hidup, dan yang tidak percaya mati dalam dosa. Percaya kepada Yesus mustahil jadi Kristen, mustahil, karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Percaya kepada Yesus mustahil menyembah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Percaya kepada Yesus mustahil ibadah Minggu. Kenapa? Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Percaya kepada Yesus mustahil tidak bersunat. Kenapa? Yesus tidak pernah merubah hukum Taurat. Bahkan dia sendiri bersunat. Percaya kepada Yesus mustahil menjadi pelahap babi, mustahil pemakan anjing. Kenapa? Yesus tidak pernah makan makanan haram yang seperti demikian itu. Percaya kepada Yesus akan mengantarkan kita kepada Islam. Apa itu? Kok bisa? Ya, Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik, tidak lebih sempurna, tidak lebih tertata, tidak lebih tersusun, maka engkau daripada ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti kalau orang-orang Yahudi ahli Taurat, puasanya tidak ditentukan harinya, bulannya, dan seterusnya. Puasanya juga hanya merupakan puasa sunnah. Ibadah sujudnya hanya 3 hari, 3 kali dalam sehari. Maka kesempurnaan yang lebih baik itu adalah satu kepercayaan sebuah agama yang kemudian dinul haq, yang mengajarkan hukum-hukum dengan teratur, penuh dengan hukum halal, haram, makruh, mubah. Ada rambu-rambu yang harus dilalui. Itu baru agama yang lebih baik dari ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Yahudi, di dalam rumah ibadah tak ada berhala. Di dalam rumah ibadah mereka tak duduk, tak ada kursi untuk duduk, tak ada musik untuk berjoget. Mereka masuk ke dalamnya melepaskan sendal, melepaskan alas kaki. Sebelum mereka masuk, mereka kemudian ditahirkan. Mereka wudhu, mereka mandi junub, mereka membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, baru masuk sujud di hadapan Tuhan mereka. Kata Yesus, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih apik, tidak lebih baik dari mereka, kau tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Muncul Kristen, di rumah ibadahnya ada patung Yesus. Masuk ke dalam rumah sembahyangnya pakai sendal, pakai sepatu, pakai rok mini. Tidak mandi junub, tidak kenal wudu. Masuk di dalam tak ada pembatasan wanita dengan perempuan, laki-laki dengan pria. Nggak ada pembatasannya. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa hidup keagamaan seperti ini lebih baik daripada ahli Taurat? Tidak mungkin. Yang lebih baik itu adalah dinul Islam. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 27 dikatakan, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Apa itu? Islam aku tinggalkan untukmu. Bukan karisteng. Bukan karisteng yang ditinggalkan oleh Yesus, tapi shalom, Islam, salam. Makanya di dalam Yesaya 29 nomor 11 Tuhan mengatakan apa? Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera. Itu jelas itu. Maka Tuhan sudah merancang Islam ini sebagai penyempurna dari hukum-hukum yang pernah Tuhan sampaikan kepada para nabi. Yesaya 42 nomor 1. Lihatlah itu hambaku, kepadanya aku berkenan. Aku akan menaruh rohku di atasnya, agar supaya dia bisa menaklukkan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa-bangsa. Subhanallah.
Hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didatangkan hukum dari langit, kemudian dia salurkan kepada seluruh bumi, sehingga seluruh bumi makhluknya sujud beribadah kepada pencipta alam semesta. Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan boleh berganti bulan, akan tetapi seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud beribadah, menyembah kepadaku. Subhanallah. Dan itu hanya dilakukan dan dialami dan digenapi oleh umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab yang sama, dengan bab yang sama, dengan nomor yang berbeda. Yesaya 66. Tuhan akan datang dengan murkanya bersama dengan api, roda api yang menyala-nyala. Banyak orang yang akan dibunuhnya dan dilenyapkannya, yaitu mereka yang mengikuti taman-taman dewa Theos dan mengikuti seseorang yang makan babi dan makanan-makanan yang menjijikkan serta belau tikus. Tuhan akan datang menghanguskan, membakar dengan api yang menyala-nyala semua orang yang memakan babi dan memakan makanan yang menjijikkan serta belau, yaitu tikus. Kira-kira agama yang makan belau itu siapa? Agama yang makan asu siapa? Agama yang makan babi siapa kira-kira? Karesteng. Itulah yang akan dibakar oleh Tuhan yang Maha Esa. Dalil. Mohon maaf bang, mohon maaf saya potong bang. Silakan. Tadi abang bilang Tuhan yang Maha Esa ya? Ya. Oh iya bang, cocok bang, iya. Soalnya kan setahu saya Esa itu tidak diperanakan, tidak memperanakan. Betul. Shema. Tapi di kami Tritunggal itu maksudnya seperti apa bang? Mohon penjelasannya bang ya. Nah, untuk membantah Tritunggal, Yesus yang membantahnya. Apa kata Yesus? Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Mau 3 pribadi, 5 pribadi, 10 pribadi, 11 pribadi, 200.000 pribadi, 1 juta pribadi, iming-iming Kristen adalah hakikatnya satu. Memang Tuhan kami 3 bro, 1 Bapa, 2 Anak, 3 Roh Kudus, tapi hakikatnya satu. Hei manusia, kau diciptakan oleh Tuhanmu dengan gratis dan kemuliaan dalam bentuk fi aksani taqwim. Gunakanlah sedikit akalmu. Bacalah Bible kau itu. Kalau Yesus dan Bapa satu hakikat beda pribadi, lalu kenapa dia mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Berarti ada 2 kehendak. Kalau sudah 2 kehendak, artinya 2 pribadi, 2 hakikat. Tak bisa satu hakikat, tak bisa. Karena yang punya kehendak cuma satu. Tidak mungkin Tuhan itu memiliki 2 kehendak, mungkin. Yang Tuhan satu mengatakan, aku ingin bom-bom meninggal bulan ini. Yang Tuhan satu mengatakan, oh tidak, aku belum berkehendak membuat bom-bom meninggal bulan ini. Maunya bulan kemarin. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan yang satu mengatakan, kamu egois. Yang satu mengatakan, kamu juga egois. Ya sudah kalau begitu, kita ke pengadilan. Kita bagi harta. Ini ciptaanmu, ini ciptaan saya. Oh tidak, itu ciptaan saya juga. Kurang ajar kau ya. Baku hantamlah Tuhan. Beratapak, pak. Dan memperkatuak. Hantam-hantaman si Tuhan ini. Oh, Tuhan mengambil pasukannya. Weh malaikat, ya Tuhan, yang mau ikut samaku, silakan ambil gada kalian, ambil pedang kalian. Ciptakan, kemudian saya ciptakan matahari, biar dia ambil matahari yang sudah lama. Sinole, sagu panas dilempar ke muka, masih terasa panas. Ini orang-orang kayak begini sudah nggak terasa panas, coy. Otak sudah kekar. Kekar dengan apa? Kekar dengan lemak
lemak makanan-makanan haram. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, berarti atas kehendak Dia. Kalau Yesus juga Tuhan, kehendak yang di atas juga Tuhan, berarti ada dua kehendak. Yang satunya kehendak senior, yang satunya kehendak junior. Pantaskah demikian? Pantaskah pencipta alam semesta kita ini ada dua kehendak? Tuhan, aku pengen nikah, tolong berikan wanita yang cantik. Tuhan yang satu usil, ini paling banyak kerjaannya ini. Kalau ke gereja dia sering kentut. Sudah kau ya, kukabulkan doamu, tapi yang kudatangkan kepadamu seorang wanita yang ternyata adalah laki-laki. Tuhan yang mengatakan satu, beda. Jangan begitu kau, jahat kau. Itu hamba kita, meskipun dia sering kentut di gereja, tapi asal kau tahu, kemarin dia tidak cebok, ngerti nggak? Makanya jangan kau kirimkan dia laki-laki, kirimkan dia waria. Sama aja cupu, karena dua kehendak. Sementara Tuhan itulah yang maha berkehendak. Yesus mengatakan, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang berlaku, jangan kehendakku. Dua kehendak. Yohanes 8, nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tak menghakimi manusia satupun. Akan tetapi jika aku menghakimi satu manusia, maka penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri, bro. Aku berdua dengan Bapakku. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Dan aku bersaksi tentang diriku, Bapak juga bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapak adalah dua. Bapak tidak pernah meninggalkan aku, berarti aku tidak seorang diri. Kalau aku tidak seorang diri, berarti aku lebih dari satu. Berarti aku dan Bapak adalah satu kesatuan visi dan misi penyelamatan kepada umat manusia, yaitu Bani Israel. Jadi gugur. Satu dalil terakhir dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya tidak salah. 2 Yohanes 3 nomor 1. Salah nggak saya ya? Ada yang bisa baca? Keliru saya ya? 2 Yohanes, ya Allah. 2 Yohanes 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. 1 Yohanes 3:2. Apa tuh isinya? Saudara-saudaraku yang kekasih, mantap sekali. sekarang kita adalah anak-anak Allah. Mantap sekali. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Coba. Apa ini? Ini yang dimaksud satu hakikat dengan ilahi, dengan Tuhan. Mustahile. Dengarkan baik-baik. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata bagaimana nasib kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dalam keadaannya Yesus yang sebenarnya, kita sama seperti Dia. Manusia berarti, karena kita juga manusia. Keadaan manusia kita ini yang sebenarnya ini apa? Setan atau manusia atau Tuhan? Manusia. Yesus sama seperti kita. Jadi yang dikatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan, itu hanyalah tahayul. Itu hanya tahayul. Itu hanya angan-angan kosong. Iblislah yang kemudian membangun angan-angan kosong itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itu yang menjanjikan mereka. Setan itu juga yang kemudian membangkitkan angan-angan mereka. Dan setan itu hanya memberikan janji tipuan belaka kepada mereka. Silakan saudara Nona, itu penutup dari saya. Kalau ada yang mau ditanggapi silakan.
Ini banyak orang, kita ada 4.000, nggak ada yang tertarik hatinya bikin kopi buat saya. Nggak ada sama sekali. Bikin kopi dong. Capek loh ayah ini. Kopi. Alhamdulillah. Ada air kelapa Bang Andi. Kopi campur minyak rem. Bang Zoom. Iya, Mas Non. Begini Bang, abang tadi bilang kan kesaksian itu butuh 2 orang. Yes, Jadi saya mau bertanya satu lagi nih Bang. silakan. Berarti saya tidur, saya mau kerja besok. Iya, Begini Bang, abang bilang kan kesaksian itu butuh 2 orang. yes. Siapakah saksi Nabi Muhammad menerima wahyu? Baik. Terima kasih, Allah Bang. Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Qur'an yang diberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan itu, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sama Yesus kan? Pernyataan Yesus Yohanes 8. Jika engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi jikalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, melainkan Bapa yang bersama dengan aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sah? Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku yang menjadi saksi tentang aku. Sekarang permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah aspek kebenaran. Sebuah kebenaran tidak butuh saksi. Contoh, Tuhan menciptakan bumi ini. Betul atau salah? Betul. Apakah butuh saksi untuk menciptakan? Tidak butuh. Karena tidak ada saksi, berarti nggak boleh diciptakan. Berarti tidak ada kebenaran itu. Oh, tidak bisa. Alam semesta sudah tercipta. Kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Berarti kebenaran itu tidak butuh saksi. Makanya ada yang disebut iman. Iman itu tak dilihat oleh mata, tetapi kita percayai, kita yakini, itu disebut iman. Nah, sekarang permasalahannya, ketika kemudian ada seorang anak berjalan dalam lorong yang gelap, menggunakan emas dikalung di leher dikalung. Apa yang benar ini? Menggunakan emas yang digantung pada kalungnya, yang digantung pada lehernya, sebuah kalung emas beratnya 3 kilo. Berjalan dia, ciku, dibunuh sama perompak. Ketepak, ditebas lehernya, mati, mayatnya dicapcai, cekot, dibungkus pakai kresek, dikirim ke Papua, dimakan sama Pak Bom-Bom. Lenyap, senyap, sepi, tanpa saksi, tanpa gerakan, tak ada yang tahu. Pertanyaannya, betulkah anak itu mati? Tidak betul Bang Suma. Kenapa? Tidak ada yang saksikan. Betulkah anak itu dibunuh, dirampas kalungnya? Tidak Bang Suma. Kenapa? Tak ada yang melihatnya. Ada yang melihat atau tak ada yang melihat, yang namanya kebenaran mutlak absolut terjadi. Sedangkan kebohongan yang dipaksakan untuk menjadi benar, saya ulang, sebuah kebohongan yang disetting untuk menjadi sebuah kebenaran agar orang percaya, agar orang tertipu, agar orang terperdaya, maka kebohongan itu harus dikelilingi, dibungkus, diramu dengan kesaksian-kesaksian para pembohong. Saya ulang, sebuah kebohongan, sebuah dusta, sebuah tipu muslihat, supaya dianggap sebuah kebenaran, maka semua aspek pendukung kebohongan itu menjadi benar, diwajibkan bagi mereka dari bohong menuju kepada bohong, penyampaiannya bohong, ucapannya bohong, kesaksiannya bohong, semuanya bohong, agar dianggap kebohongan ini adalah sebuah kebenaran. Itulah yang terjadi terhadap agama saudara.
Lukas kapan bertemu dengan Yesus? Pernah? Tak ada. Markus kapan bertemu dengan Yesus? Ada? Tak ada. Penulis Yohanes pernah bertemu Yesus? Tak ada. Matius pernah? Tak ada. Penulis Petrus pernah? Tak ada. Paulus pernah enggak? Tak pernah. Tapi diimani itu adalah kalamullah. Dipercayai itu adalah firman Allah. Dianggap itu adalah pewahyuan. Apa dasarnya mengimani itu? Kebohongan dibungkus dan dilapis dengan dusta. Dusta ditambal dengan kebohongan. Kebohongan ditambal dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu dipoles dengan dusta. Dusta kemudian dihiasi dengan kelicikan. Itulah yang terjadi terhadap pengabaran Bible. Siapa bilang ada yang bersaksi Lukas bertemu dengan Yesus? Siapa kata ada yang bersaksi Paulus bertemu dengan Yesus? Tak ada. Sepi pemberitaan. Tapi itu kemudian diramu secara sistematis dengan konsep masif, terstruktur, terencana, terhitung dengan ketukan not dan nada serta gelombang yang seirama dengan para penyesat. Menjejakkan kaki ke penjuru sepuluh bumi dengan mengatakan iming-iming, keindahan, keselamatan, pujian, syukur, agar dianggap bahwa kebohongannya itu adalah sebuah kebenaran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kalau sahabatku, saudaraku bertanya, apa dan siapa saksi? Bung, kebenaran itu tidak butuh saksi. Ibarat kata, mama kita alhamdulillah, ayah kita alhamdulillah. Di malam pertama mereka tak ada saksi atas indahnya cinta mereka berdua. Faktanya hasil dari cinta itu melahirkan anak-anaknya. Ada yang saksi melihat orang tua kita malam pertama? Tak ada. Tapi toh buktinya anaknya ada. Karena tak ada saksi, berarti anak yang keluar dari rahimnya kita ingin katakan itu bukan anaknya. Kenapa? Tak ada saksi. Betapa lemahnya akal ini. Itulah Allah sampaikan kepada kita, engkau akan sampai kepada Islam jika otak kamu itu pakai untuk kemudian menangkap item-item pergerakan bumi. Engkau akan sampai kepada aku, kata Allah, jika kamu memandai. Jika engkau pandai kemudian memandang jarimu, kulitmu, bulumu, uratmu, denyut nadimu, pergerakan napasmu, kekuatan instingmu, rasa laparmu, rasa ngantukmu, rasa kenyangmu, rasa nyenyakmu, kau pikirkan itu semua, maka kata Allah, engkau akan sampai kepada aku. Itu Islam itu begitu. Jadi Islam itu hanya bisa disentuh oleh mereka yang punya akal. Tidak bisa disentuh bagi mereka yang mati akal, nggak bisa. Meskipun nama akunnya kebenaran, tapi kalau hanya semu, percuma. Kebenaran mutlak itu harus rasio. Rasio takaran kebenaran itu tidak bisa dengan doktrin, tidak bisa dengan dogma. Tak ada kebenaran dengan dogma, nggak ada. Nggak ada. Dogma itu adalah sesuatu yang mengikat. Mau salah mau benar, yang penting percaya. Itu dogma. Ketika hal itu bertolak belakang dengan akal, maka hal yang bertolak belakang dengan akal itu pasti akan dibalut dengan yang tadi. Dusta, kebohongan, kecerdikan, kelicikan, tipu muslihat agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau kebenaran, suarakan. Makanya di Islam itu coba lihat, tanpa malu-malu, tanpa ragu, di mana-mana masjid ada toa diceritakan kemudian bagaimana firman Allah itu. Di mana-mana kita dengarkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Quran dibacakan di setiap masjid menggunakan toa. Percaya diri, kenapa? Karena yang disampaikan ini kalam Allah. Coba sebaliknya, gereja-gereja pakai toa. Marilah kita bersama-sama menikmati birahi sampai pagi, sebab suamiku tak ada di rumah, dia lagi dalam perjalanan yang panjang. Coba, berani enggak menyampaikan itu lewat toa di gereja? Tidak berani. Kenapa? Entah.
Kalau firman Tuhan itu harus disampaikan, beritakanlah kepada seluruh makhluk, tapi diumpetin. Berarti itu adalah kebenaran semu. Kalau kebenaran semu itu selalu membungkus dirinya. Misalnya dia masuk di suatu wilayah, apa yang benar menurut orang-orang kebanyakan di sini ya, melakukan penelitian. Tengok kanan, tengok kiri, tengok belakang. Oh, mereka mempercayai Allah, maka Tuhan distabilo. Trapak, 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 pakai kata Allah. Orang-orang sini kebanyakan menggunakan kitab suci apa ya namanya? Oh, Alkitab. Bukan Al-Quran. Oh, Al-Quran. Tapi kalau disebut Al-Quran, kitab kita kan gak enak. Apa nama lain Al-Quran? Dicari tata. Oh, Alkitab nama lainnya adalah Al-Quran. Maka kitabnya dibungkus lagi dengan kata Alkitab. Masuk ke Bali. Di sini Tuhannya apa namanya ya? Kok banyak kali orang di sini kok beda Tuhannya dengan yang saya kenal di Jakarta. Oh, nama Tuhannya di sini Sang Hyang Widi. Diterjemahkan lagi kitabnya, dibungkus lagi dengan Sang Hyang Widi. Ini apa, Rek? Kebenaran itu harus tampil paling depan. Jangan membungkus diri. Sesuatu yang selalu dibungkus itu kepalsuan. Uang yang palsu dibungkus sedemikian rupa, diperbaiki. Hah? Semua yang palsu-palsu itu diperbaiki, dipermak, diteliti lagi. Lama supaya bagus kelihatan nih. Itu yang palsu-palsu itu kayak gitu. Direvisi, diperbaiki, diolah, dirombak, diperbaiki. Itu tambal sulam. Itu palsu. Tapi kalau kalam yang asli, firman Allah yang asli, apa yang diwahyukan, itu yang disampaikan. Karena ini tidak akan mungkin ada perkataan yang lebih tinggi dari perkataan itu. Karena perkataan ini adalah perkataan Tuhan. Setinggi-tingginya firman perkataan manusia, setinggi-tingginya pujangga, sehebat-hebatnya puasa atau puisi. Puisi, secanggih-canggihnya syair, tidak akan pernah bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Kok bisa kayak gitu? Karena ini kalamullah, perkataan pencipta alam semesta. Tapi kalau bukan perkataan Tuhan, sikit-sikit rubah. Bahasa apa yang tenar, bahasa apa yang lagi viral, dirubah menggunakan kata itu. Ke Amerika, Allah diganti. Ya, ke Jerman, Allah diganti. Ke Jepang, Tuhannya diganti. Ke Mesir, Tuhannya namanya diganti. Kemana-mana, beda bahasa, ganti lagi nama Tuhan. Apa ini? Seakan-akan bahasa manusia itu lebih tinggi daripada bahasa Tuhan. Seakan-akan bahasa Tuhan tak ada artinya dibandingkan bahasa manusia. Padahal kalamullah kedudukannya jauh lebih tinggi daripada bahasa manusia. Apalagi bahasa semut. Nah, jadi itu, Bung. Kalau berbicara mengenai saksi, kebenaran itu tidak butuh saksi. Apalah artinya saksi banyak? Disaksikan Lukas, ditulis Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Lukas 4, Lukas 5, Lukas 7, Yohanes 1, Yohanes 2, Yohanes 3, Petrus 2, 1 Petrus, 2 Petrus, datang lagi Paulus, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, Roma, Galatia. Wah, semua ada lengkap. Apa artinya itu semua? Saksinya ribuan, saksinya puluhan ribu, saksinya ratusan ribu, saksinya jutaan, tapi kosong melompong. Tempat Yesus lahir, tempat Yesus penginjilan, tempat Yesus mati, tempat Yesus terangkat ke langit, kosong dari Kristen. Apa artinya kesaksian-kesaksian itu? Wah, agamaku benar. Kenapa? Banyak saksinya. Yesus di mana pada saat itu? Di Yerusalem. Oh ya? Dari mana dia tinggal? Di Nazaret. Di mana dia mengajar? Yudea dan juga di Galatia. Sekarang kota itu berisi agama apa? Agama Yahudi. Hey! Coba Nabi Muhammad. Boleh saudara mengatakan tak ada saksinya. Lahirnya di Arab, mengajarnya di Arab, tidurnya di Arab, berdiri jalan duduk di Arab, meninggalkan dunia juga di Arab. Sejazirah Arab percaya kepada dirinya, ajarannya berkesinambungan, sanad mata rantai pengajarannya dari dirinya ke sahabatnya, ke keturunannya, ke umatnya, ke bangsanya, ke sukunya, semua rata. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Lalu kesaksian apa lagi yang dibutuhkan? Anda minta saksi, tapi sejazirah Arab mengimani dirinya. Artinya tidak ada kesenjangan antara apa yang terlontar, antara apa yang terjadi, antara apa yang ada, antara apa dirasakan, antara apa yang kemudian dialami Rasulullah, disaksikan oleh mereka yang hidup yang sama, duduk bersama, hidup bersama, se-RT, se-RW, sekampung, sekecamatan, sekabupaten dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka semua adalah saksi hidup. Dibandingkan kalian punya kitab, wah mantap kali bah. Saksi. Siapa namanya saksinya? Nggak tahu bang. Pokoknya banyak deh. Loh, banyak orang menyaksikan di padang rumput, para gembala menyaksikan malaikat datang, kemudian menghampiri Yesus. Siapa nama saksinya? Tak tahu. Nah kalau cuma mengatakan banyak saksi tapi kita tidak tahu, masuk di pengadilan. Hei kau mau bersaksi apa? Saya bukan saksi pak. Lalu saya korban pak. Siapa yang menyaksikan? Banyak orang pak yang menyaksikan. Apamu yang dicolek? Pantat saya pak dicolek. Siapa yang colek? Itu pak teman saya. Siapa namanya? Lupa pak, saya tidak lihat. Pokoknya dari belakang. Siapa yang lihat? Banyak saksi. Bisa kau hadirkan? Anda tahu pak, pokoknya saksinya banyak. Tuyul, kau pergi ke rumah sakit jiwa, kau sakit. Kesaksian itu harus nampak namanya siapa, orang yang bersaksi ini anaknya siapa, bagaimana kesehariannya, bagaimana tipikalnya, bagaimana akhlaknya, apa kesaksiannya bisa diterima atau tidak. Kalau dia pernah ditemukan pembohong, kalau pernah ditemukan pelupa, orangnya cepat panik, orangnya dendam, suka emosi, jangan kau terima kesaksiannya meskipun betul, karena tidak memenuhi syarat. Di Islam, haddatsana Abu Bakar. Ditanyalah siapa Abu Bakar ini? Man huwa? Siapa dia? Oh dia ini. Pernah bersama Rasulullah? Pernah. Siapa saksinya? Dilihat oleh Utsman bin Affan. Dilihat sama siapa? Abdullah. Dilihat sama ini dan seterusnya. Oh, apa kesaksian mereka? Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar. Coba tanya istrinya Nabi Muhammad, pernahkah dia mengatakan itu? Pernah. Pada suatu hari saya melihat Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini gimana tipikalnya? Oh, dia orang terpercaya. Dia kadang mewakili Rasulullah. Dia kadang begini dan seterusnya. Kalau begitu penyampaiannya betul. Percaya dia. Sahih berarti. Kamu lihat kan? Ana lihat. Ente lihat? Ana lihat. Demi Allah, aku melihat. Habis itu diselidiki. Kamu siapa? Saya ini Ustaz. Siapa ente? Saya ini. Disebut, dicari, ditelanjangin silsilahnya, ditelanjangin kisah hidupnya. Ketika tidak ditemukan celah dalam hidupnya, selalu mengajarkan kebenaran, dia terpercaya, maka kesaksiannya itu betul. Ini sudah ditahu orangnya, diselidiki, dikulitin. Dari mana sendalnya? Beli di mana sepatunya? Itu buku yang dipegang beli di mana? Siapa nama gurunya? Siapa nama bapaknya? Bagaimana akhlaknya? Bagaimana pribadinya? Bagaimana ucapan sehari-hari? Bagaimana pergaulannya? Diselidikin semua. Ketika udah ditahu orangnya, begitu diketahuan orangnya bisa dipercaya, orangnya dan disaksikan oleh banyak orang, baru dikatakan kesaksian tangga 1 betul. Turun ke tangga 2. Dia menerima dari mana? Dari orang yang benar tadi. Siapa kalau dia ini? Ini generasi kedua, Pak. Dia di mana sekolah? Pendidikannya apa? Bagaimana akhlaknya? Siapa orang tuanya? Dia masuk bagaimana pendidikannya? Bagaimana pemahamannya tentang Al-Quran? Bagus. Betul. Turun lagi ke 3. Habis itu dibukukan, dituliskan oleh perawi. Itu pemberitaan yang betul, akurat. Ini enggak ditahu. Theophilus yang mulia. Mulia langsung dia. Siapa dia begitu mulia? Yesus diludahin, Theophilus yang mulia. Yesus yang ditampar, Yesus yang ditonjok, Yesus yang ditombak, Yesus yang ditelanjangin. Ada yang mulia, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menuliskan tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Maka saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Ada yang lebih mulia rupanya. Lalu kesaksian Yesus Paul Lukas ini dari mana didapatkan? Aku menerimanya dari mana?
Dari mana? Keluh. Dia nggak bisa mengucap apa-apa. Kamu melihat banyak orang yang menulis, ya. Kamu ikut menulis, ya. Banyak orang yang melakukan penelitian, ya. Kamu juga ikut penelitian, ya. Banyak orang menyusun berita, ya. Kamu juga ikut menyusun berita. Siapa orang banyak itu? Siapa namanya? Satu aja, nggak usah sebut banyak-banyak. Namanya siapa? Sebut. Yang melakukan penyelidikan dan kau terima materi-materinya, kesaksian-kesaksiannya itu siapa? Dia pelayan firman. Namanya siapa? Salah satunya bom-bom. Pembohong, penipu, kau percaya? Manalah mungkin. Nah itu seperti itu bang. Kalau kita berbicara mengenai kesaksian, sejazirah Arab menjadi saksi, istrinya, anak-anaknya, pamannya, mertuanya, sepupunya, cucunya, sebangsanya, umatnya, orang yang memusuhinya, orang yang membencinya, yang balik mencintai dan menyayanginya. Mati pun mereka tidak rela, tidak ikhlas melepaskan mayatnya. Inilah orang yang dicintai. Begitu dia pergi, sejarah sirah Arab berduka. Saking berdukanya, para sahabat satu sama lain itu kacau balau. Kenapa? Mereka merasa kehilangan orang yang paling dicintai. Yesus mati, siapa yang berduka? Kristen tepuk tangan, Yahudi tepuk tangan. Yang berduka sopo? Hah? Siapa yang merasa kehilangan? Dengan matinya Yesus, Dia telah membebaskan kita dari kutuk. Berarti kamu senang Dia mati? Tidak senang. Munafri. Pingin kucungkil mata kau. Pura-pura kau. Mata air, mata buaya kau. Akibat Dia mati, dosamu dihapuskan. Tuyul, dengan tidak ada dosamu kau melenggang ke surga. Andai kau hidup pada zamannya, tak ada artinya Hansip Romawi, tak ada artinya Gubernur Pilatus, tak ada artinya setan. Engkaulah manusia pertama yang menggorok Yesus. Kenapa? Karena kau mau dosamu dihapuskan. Mati cepat kau, mati cepat. Tentara Romawi tangkap dia, cepat. Supaya dosa kami segera dihapuskan. Cepat, cekek lehernya, ikat kakinya, gelitik teteknya. Itu yang terjadi wahai kaum munafik. Jangan sangka kau tidak senang dengan kematiannya. Tanpa kematiannya, kamu tak bisa bertepuk tangan. Oke. Jadi, saudara, kesimpulannya, kebenaran itu tidak butuh saksi. Tidak butuh kemudian pengakuan. Kebenaran, tetaplah kebenaran tanpa ada saksi. Kebenaran itu tetap saksi. Berbeda dengan kebohongan. Kebohongan tanpa saksi hancur dan tak akan ada yang percaya. Kebohongan ini supaya dipercaya, kebohongannya harus didukung oleh kebohongan orang-orang pembohong yang ada berkongko dengan kebohongan tersebut. Saya kira begitu jawaban saya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan akal sehat, karena hanya dengan akal sehatlah orang bisa sampai kepada Islam. Demikian akhir kalam. Selamat Anda mendengarkan ceramah begitu panjang. Bang Handi gantian, Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya datang, Masya Allah. Silakan dilanjut. Saya bikin kopi campur masaku dulu, Masya Allah. Ya, lanjut dulu sebentar. Ya, karena tadi Bang Web tadi tanya Tritunggal, mungkin saya ulang lagi Bang Handi ya. Nah, tadi saya jelaskan di roomnya Bang Afandi kurang jelas. Jadi begini Bang Web ya, kalau kita belajar sejarah, kalau Abang belajar sejarah, Abang akan tahu apa itu Tritunggal. Jadi mayoritas paham Tritunggal yang dianut atau yang dipercaya oleh orang-orang Kristen di Indonesia ini adalah Tritunggal yang dibawa oleh
orang yang bernama Tertullianus. Kenapa begitu? Karena Tritunggal Tertullianus ini dipakai di Barat, dan Kristen di Indonesia ini masuk dari imperialisme atau penjajah Barat, terutama dari Portugis dan Belanda. Saya akan jelaskan ini. Di dunia kekristenan itu ada 3 paham Tritunggal. Yang pertama itu paham yang diajarkan oleh seorang yang bernama Noetus tahun 254 Masehi. Nah, paham ini sangat menyesatkan. Sementara ini banyak sekali denominasi gereja yang pakai. Jadi paham ini mengajar bahwa satu pribadi Allah menjelma menjadi 3. Itu yang pertama. Terus paham Tritunggal yang kedua adalah paham Tertullianus. Paham Tertullianus ini juga paham yang sangat menyesatkan, di mana 3 pribadi itu menjadi satu substansi, atau 3 pribadi satu substansi. Ya, inilah yang dianut oleh mayoritas umat Kristen yang ada di Indonesia. Ada lagi paham Tritunggal yang ketiga. Paham Tritunggal yang ketiga itu namanya Triadox. Paham Tritunggal yang ketiga ini disahkan di Konsili Kalsedon tahun 451. Inilah paham yang dianggap sah oleh Bapak-Bapak gereja, karena paham ini yang dipakai di gereja-gereja timur. Sementara paham Noetus dan paham Tertullianus ini dianggap sah, dianggap sesat, tidak dianggap sah oleh Konsili Kalsedon, yang melibatkan 520 uskup dari 5 kepatriatan. Yang pertama itu Roma, yang kedua itu Bizantium, yang ketiga Yerusalem, yang keempat itu Antioquia, yang kelima Mesir. Jadi kelima kepatriatan ini menolak Tritunggal Noetus dan Tertullianus. Sementara ini Tritunggal yang ada menyebar di Indonesia saat ini. Jadi Bang Web harus belajar baik-baik sejarahnya ini, karena kedua Tritunggal ini memang ditolak, dianggap sesat atau dibidatkan oleh 520 uskup. Ini yang kalian pakai saat ini. Kalian tidak sadar sebenarnya bahwa paham Tritunggal ini adalah paham yang menyesatkan, yang sudah menyesatkan teman-teman kita dari Kristen. Mereka tidak sadar bahwa mereka terbawa arus pembodohan dari paham ini yang dibawa oleh Barat, karena Kristen Indonesia masuk dari imperialisme Barat. Itu. Jadi Tritunggal Tertullianus ini dipopulerkan tahun 289 sampai tahun 364. Jadi Abang Web silakan belajar sejarahnya supaya Abang Web mengerti bahwa Tritunggal yang Abang Web itu yakini sekarang adalah sesat, di mana 3 pribadi itu menjadi satu substansi, atau 3 pribadi satu substansi. Sementara Tritunggal yang disahkan 520 uskup dari seluruh dunia, Konsili Kalsedon 451, itu 3 hypostasis, 1 ousia, atau 3 yang mendasar, 1 substansi yang berdasar. Jadi inilah yang dipakai oleh gereja-gereja Katolik dari timur. Ini yang perlu Bang Web pahami ya, supaya Bang Web tidak terlalu jauh tersesat tentang paham Tritunggal ini. Sebaiknya kalau Bang Web masih Kristen, jangan pakai paham Tritunggal, karena paham Tritunggal ini murni ajaran manusia. Itu mungkin. Jadi saya bicara sedikit ini masalah Tritunggal, supaya teman-teman Kristen juga mendapat pencerahan untuk kembali mengecek sejarah tentang Tritunggal ini. Apakah Tritunggal ini Alkitabiah atau tidak? Ternyata Tritunggal ini tidak Alkitab.